Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Rizky Eka Putri, SPTMSI, dosen program studi ilmu perikanan Universitas Sumatera Selatan. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Formulasi Pakan. Saya mengajar mata kuliah Formulasi Pakan pada semester ganjil dengan kode PIK 31412 dengan beban 3 SKS. Perkuliahan ini terdiri dari 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 2 kali pertemuan UTS dan juga UAS. Mata kuliah ini membahas penyusunan pakan agar sesuai dengan standar kebutuhan nutrisi ikan, penyusunan bahan baku pakan, dan penggunaan metode perhitungan pakan. Secara khusus, pada mata kuliah ini sendiri, mahasiswa mempelajari mengenai kebutuhan nutrisi ikan, menghitung kebutuhan tersebut, lalu menyusunnya menjadi pakan. Sistem pembelajaran yaitu sistem pembelajaran offline atau tatap muka langsung, dan sistem pembelajaran online melalui platform e-learning milik Universitas Sumatera Selatan yaitu lms.uss.ac.id. Mahasiswa dapat mengunduh RPS dan materi perkuliahan melalui laman tersebut. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu ceramah interaktif yang dilakukan untuk menstimulasi pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori dalam formulasi pakan. Metode pembelajaran selanjutnya yaitu Project Based Learning atau PBL dengan menyusun proyek terhadap materi pembuatan pakan yang telah dipelajari. Capaian pembelajaran lulusan yaitu yang pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, mampu menjelaskan penguraian dan merancang metodologi pembelajaran perikanan, dan terakhir memiliki keterampilan mengaplikasikan prinsip sistem perikanan yang efektif. Capaian pembelajaran mata kuliah yang saya gunakan yaitu yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami bahan-bahan dalam formulasi pakan. CPMK 2, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang pakan yang efisien dan efektif. CPMK 3, mahasiswa mampu mengetahui kebutuhan nutrien ikan. CPMK 4, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami metode penyusunan pakan metode segi 4% dan metode rancang coba atau trial and error. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu RPS, PowerPoint, dan juga studi kasus. Terkait materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, ruang lingkup analisis formulasi pakan. Yang kedua, bahan pakan dalam formulasi. Yang ketiga, nilai gizi pakan berdasarkan digestibility dan availability. Yang keempat, toksikologi pakan. Kelima, keseimbangan protein energi rasio pada ikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang keenam, syarat-syarat yang harus diketahui oleh seorang formulator pakan. Yang ketujuh, metode penyusunan pakan menggunakan metode rancang coba atau trial and error. Yang kedelapan, proses pembuatan pakan berbasis bahan baku lokal. Yang kesembilan, pertumbuhan ikan yang diberikan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal. 6 komponen penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah formulasi pakan yakni kehadiran 10%, hasil proyek 15%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Saya pun menggunakan rubrik penilaian kepada mahasiswa secara objektif berdasarkan indikator seperti penguasaan materi, partisipasi aktif, dan kemampuan dalam pelaksanaan proyek. Baiklah, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran formulasi pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mungkin udah bisa kita mulai kuliahnya. Jadi ini kuliah formulasi pakan pada pertemuan ke-10. Jadi melanjutkan di pertemuan sebelumnya, kita masih di materi yang sama ya, jadi metode rancangan trial and error. Tapi sebelum masuk ke materinya, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Jadi di minggu lalu Ibu sudah sampaikan kan bahwa kita masih ada di materi trial and error.
Di pertemuan ini kan mengulang materi pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan ke-9 mengenai metode rancangan trial and error. Masih ingat ya? Pertemuan minggu lalu tentang trial and error. Kita lanjutkan materinya. Seperti biasa, sudah Ibu sampaikan di awal pertemuan bahwa setiap mata kuliah pasti ada capaian pembelajarannya. Nah, untuk pertemuan kali ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu, jadi setelah belajar ini, diharapkan kalian mahasiswa mampu mengetahui dan memahami metode penyusunan pakan dengan metode percent square dan juga metode rancang coba atau trial and error. Subcapaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri yaitu mahasiswa mampu memahami pembuatan pakan ikan dengan metode rancangan coba atau trial and error. Sudah minta bawa laptop ya, kalau memang nggak memungkinkan kita sharing, jadi satu laptop untuk berdua, jadi berkelompok ya. Jadi di pertemuan ini Ibu pengen kalian langsung coba untuk membuat formulasi pakan menggunakan bantuan Excel. Jadi kan Ibu kemarin Ibu udah jelasin nih apa itu formulasi pakan, kenapa kita harus membuat pakan menggunakan berbagai macam metode ya. Jadi sudah kita bahas di minggu lalu bagaimana situasi pakan di Indonesia saat ini dan lain-lain ya. Mengapa akhirnya kita harus belajar menjadi seorang formulator. Ini sudah dijelaskan ya di minggu lalu, jadi seharusnya sudah agak paham. Nah, minggu lalu Ibu minta kalian untuk mencari kandungan nutrisi dari berbagai jenis bahan pakan. Udah dikerjain belum? Sudah. Ya. Jadi ketika menyusun pakan, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat bank data. Bagaimana kita mau menyusun pakan kalau kita tuh nggak tahu nih pakan apa yang mau dipakai, nutrisinya apa saja. Jadi kita harus tahu terus dari mana Bu mau dapat bank data itu. Banyak sekali buku, jurnal, ya, artikel-artikel ilmiah yang bisa kalian jadikan rujukan untuk menyusun bank data tadi. Jadi ini ada contohnya ya, ada bisa dilihat ya, ada tepung ikan dari ikan bucah ya. Ini ada nilai nutrisi protein kasar, lemak kasar, serat kasar, BETM dan juga abu. Masih ingat ya apa arti BK 100%, B kadar air, itu harus diingat. Jadi ketika kalian membaca kandungan nutrisi suatu bahan pakan, mesti dilihat status bahan tersebut, apakah sudah berdasarkan bahan kering atau masih mengandung kadar air, karena itu akan membantu kalian ketika penyusunan pakan. Jadi mereka tuh harus seragam dulu sebelum disusun ya. Ini ada tepung ikan tepung kepala udang ya, dan lain-lain. Kalau bisa itu tuh agak dikelompokin ya, kalau misalnya nyusun ada sumber protein, sumber lemak, sumber energi, itu memudahkan ketika kalian akan menarik bahan-bahan tersebut. Ini harusnya udah selesai ya, udah dibikin ya di Excel. Nah, jadi udah bikin di Excel. Hari ini Ibu akan membantu kalian untuk bagaimana menyusun pakan menggunakan Excel. Jadi ini sudah jadi dulu, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini kurang lebih gambaran metode trial and error. Jadi coba kalian buat dulu tabel seperti ini di Excel kalian, ya, buat dulu. Setelah selesai, nanti baru kita masuk rumus, ya. Coba buat dulu. Nah, seperti ini. Coba bisa nggak buka Excel? Ya, masa nggak bisa ya, harusnya ya. Udah semester berapa masa nggak bisa buka Excel? Excel? Udah. Oke. Apa gimana? Oke, udah. Udah ya. Oke. Nah, jadi dulu, susah dulu, Ibu kasih waktu 10 menit lah ya. Ini dikosongin dulu ya. Yang dibuat yang ini dikosongin dulu aja, gak apa-apa. Dibuat yang di atasnya aja dulu, ya.
dibuat di atasnya dulu. Jadi sebenarnya kalau ketika kita mau menyusun makan, selain kita harus tahu bahan baku yang akan kita gunakan, ini ibu jelasin sambil dibikin ya, misalnya. Jadi ketika kita ingin menyusun, sama seperti kita manusia ya, kadang beda individu pun beda kebutuhan nutrisinya. Jadi ketika menyusun makan, kamu harus tahu dulu peruntukan kalian ini untuk apa, untuk ikan jenis apa, di stase pertumbuhan apa, ya. Jangan sampai formulasi pakan ikan lele tapi dikasihnya ke ikan nila, ke ikan gurami. Itu akan apa ya, membuat tidak akan maksimal. Beda kalau memang kalian itu susun sesuai dengan kebutuhan. Terus dari mana Bu kami bisa tahu kebutuhan si ikan tadi? Kalian bisa akses SNI, ya. Ada SNI pakan, ada SNI ikan lele. Ini ada contohnya Bu. Ini SNI pakan ikan. Ada ini contohnya ikan lele ya. Jadi ikan lele itu untuk di stase ini itu butuh protein minimal 35. Jadi kalau kamu nyusun pakan, jangan di bawah itu, ya. Kalau bisa sama atau lebih kan sedikit nggak masalah. Karena kita nggak tahu bagaimana kondisi bahan makan itu di lapangan. Jadi kan ketika penyusunan pakan, ketika proses pembuatan pakan, proses penyimpanan, itu akan banyak nutrisi-nutrisi yang hilang. Jadi untuk mengantisipasi itu, kita susun itu kalau bisa itu lebih sedikit nggak masalah, ya. Di pembesaran proteinnya lebih kecil, 30%, ya. Indukan minimal 35. Jadi sesuai kebutuhan. Kalian makan kalian masih bayi dengan kalian sekarang pasti beda kan? Beda. Nggak mungkin kan sama. Nanti tua beda lagi. Jadi tergantung apa kebutuhan kita. Kadang laki-laki sama perempuan aja kebutuhannya bisa beda-beda, ya. Apalagi udah beda jenis, ya, beda kebutuhan. Jadi ini kamu bisa lihat lemaknya ya. Ini ada lemak nih, kelihatan ya. Nah, untuk lemak itu minimal 5. Jadi kalau baca minimal maksimal itu jangan sampai ketuker ya. Minimal 5 berarti kalau bisa itu di atas 5, ya. Jadi untuk lemak sendiri itu minimal 5 di benih, pembesaran minimal 5, induk minimal 8, ya. Karena beda-beda Bu, harusnya sudah dikuasai di mata kuliah sebelumnya ya. Sudah dipahami itu di mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan. Lalu ada serat kasar. Serat kasar itu kan faktor membatas pada ikan. Jadi memang harus diperhatikan, tidak boleh lebih dari 6 untuk benih, ya. Pembesaran itu tidak boleh lebih dari 8. Lebih dikit nggak masalah lah, tapi jangan terlalu jauh maksudnya ya. Ini udah pakemnya lah gitu ya, untuk standarnya ketika kalian akan melakukan budidaya. Nah, ini standar pakannya. Lalu indukan itu serat kasar juga maksimal 8. Abu, air ya. Air itu akan berpengaruh ke penyimpanan. Jadi kalau kadar air terlalu tinggi, itu penyimpanan akan berpengaruh. Udah rusak ya. Seperti Ibu sudah jelaskan di mata kuliah pengetahuan bahan pakan. Kadar air itu harus selalu diperhatikan ketika menyimpan bahan baku ya. Ketika proses pembuatan pakan. Udah? Kalau udah kita coba buka Excel-nya ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jelas. Kelihatan dulu. Kelihatan ya? Iya. Jadi kita bisa nih. Ini yang tadi Bu screenshot ya. Jadi kita sudah punya bank data nih. Asumsikan kita sudah punya bank data. Kita punya bank data untuk tepung ikan, ada silase ikan, ada sorghum, ada padi, tepung kedelai, tepung ampas tahu, bungkil kelapa ya,
daun indigo vera, dan lain-lain. Terus kita mau bikin pakan untuk ikan lele. Tadi kan udah ada nih SNI pakan ikan lele. Tadi SNI pakan ikan lele itu proteinnya minimal 30. Ini udah ibu pindahin tadi ke Excel ya. Ini untuk kebutuhan ikan lele. Protein itu 30, lemak kasar 5, serat kasar maksimal 8, BTN-nya BTN itu lebih berkaitan dengan energi. Jadi mungkin bukan di sini untuk standarnya ya. Jadi kita abaikan dulu di BTN, lalu di abu. Abu itu 13. Abu itu maksimal 13 ya. Jadi anggaplah kita menggunakan tepung ikan ya. Ini ibu pakai tepung ikan sebagai sumber protein. Ini kamu perhatiin ibu dulu. Nanti kalian kerja sendiri ya, di mandiri, oke? Jadi ada tepung ikan, ada dedak tadi sebagai sumber energi ya. Lalu ada sorghum sebagai sumber energi, tepung kedelai sebagai sumber protein nabati, lalu ada tepung maggot sebagai sumber protein hewani. Sebenarnya untuk menyusun pakan tidak harus ada tepung ini enggak. Semakin beragam sebenarnya semakin baik ya, karena masing-masing bahan baku kan memiliki nutrisi yang berbeda. Jadi semakin beragam itu nutrisi itu saling menutupi. Mungkin kalau kalian makan itu kalau bisa itu kan beragam ya dalam piring. Jadi harapnya ikan juga dapat nutrisi itu lebih lengkap. Jadi ini ibu gunakan cuma 5 bahan baku. Di sini persentase itu diasumsikan persentase 100%. Jadi tinggal tarik aja persentasenya. Bikin makan 1 kilo berarti persentase dalam 1 kilo. Bikin pakan 5 kilo, persentase dalam 5 kilo ya, ini fleksibel. Jadi satuannya itu persentase. Jadi misalnya nih bikin pakan 10 kilo, di sini tepung ikan ternyata butuh 25%, berarti 25% dari 10 kilo ya, seperti itu ya. Ini persentase, udah paham di persentase? Nah, ada pertanyaan? Sebelum masuk ke yang persentase lain, yang poin-poin lain, di persentase dulu paham. Nanti kita tinggal naik turunkan persentase itu ketika kita ingin mendapatkan protein tadi, misalnya protein 30%, nah itu persentasenya yang akan kita atur ya. Paham ya? Lalu protein kasar, kita mencari nilai protein kasar di sini menggunakan rumus ya. Rumusnya gimana Bu? Ini sebenarnya Ibu udah kopikan rumusnya, nanti Excelnya Ibu kasih, tapi harus tahu dulu ya. Jangan nanti nggak tahu Bu ini apa Bu. Ibu jelasin dulu. Jadi untuk protein kasar di sini ya, kita dapatnya dari persentasenya yang mau kita gunakan gitu ya. Di sini dibagi 100 dikali nilai protein bahan tersebut. Misalnya nih, Bu hapus dulu ya. Jadi sama dengan ya, anggaplah kita menggunakan 25%. Ini untuk di awal ya. Dibagi 100 kali nilai protein dari tepung ikan rujak itu. Cari nih proteinnya ya, nih kita, nah itu untuk proteinnya sampai ke bawah gitu ya. Lemak kasar gitu juga. Jadi berapa persentase yang mau kita gunakan, persentase yang mau kita gunakan dibagi 100 dikali nilai nutrisinya ya. Ini semua ini juga gini nih, dedak padi nih sama dengan
Ini mah asumsi ya, yang persentasenya ya. Nanti kita coba cari. Bagi 100 dikali dedak padi protein asalnya berapa? Cari di sini di bank data yang udah kita buat tadi. Nah, udah dapat ya? Untuk besarnya ya. Nah, udah nih, itu udah ketemu ya ininya ya, nilai nutrisinya. Lalu bagaimana Bu untuk tahu berapa persentase yang mau kita gunakan? Ini yang harus kita atur. Anggaplah ya, ini tadi 25. Ini misalnya kita ubah 13 persentasenya ya. Pokoknya sampai ketemu di sininya 100 harusnya. Karena persentase 100 gitu ya. Lalu ada tepung maggot misalnya kita mau 15. Buat lagi misalnya ini sorghum. Tapi diingat, ketika kamu menggunakan bahan baku tersebut, kamu itu harus memperhatikan banyak hal selain nutrisinya. Ada yang namanya zat anti nutrisi. Masih ingat nggak? Zat anti nutrisi. Di pengetahuan bahan makan semester 3 itu udah belajar zat anti nutrisi, faktor pembatas penggunaan bahan tersebut. Misalnya dedak padi. Bu, di tempat saya dedak padi itu melimpah. Emang bisa kita gunakan, tapi ingat, ikan hanya bisa mentolerir serat kasar maksimal berapa tadi? 8. Dedak padi itu mengandung serat kasar, ya. Kita lihat, dedak padi ini serat kasarnya berapa nih? Dedak padi itu mengandung serat kasar, jadi itu harus kamu perhatikan. Nggak bisa kamu pakai sampai 50% gitu. Bu, dedak padi aja semua murah, nggak bisa. Ya, jadi banyak yang harus perhatikan ketika menyusun pakan. Nah, ini udah 100 nih. Nih, bisa lihat ya. Oh, tapi proteinnya kurang Bu masih, gitu ya. Lihat nggak? Nih. Nah, proteinnya masih kurang. Coba. Nah, kalau masih kurang, gimana Bu cara naikin persentasenya? Naikin nilai proteinnya tadi? Ini yang diatur. Nah, ya. Mana rombongan yang termasuk bahan baku sumber protein itu yang kalian mainkan, ya. Jadi asumsinya begini, kamu laki-laki itu kan kebutuhan kalori harian misalnya 1000, ya, 1500, ya, 1500 kalori. Itu kan kalian dapatkan itu kan dari banyak hal ya, misalnya protein berapa gram, nasi berapa gram, sumber energi berapa gram gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan itu mencari berapa gram yang harus kalian makan itu, ya. Jadi analoginya udah sampai dulu ya. Ibu ngapain Bu ukur ini? Enggak, itu untuk tahu berapa gram yang mau diberikan ketika kita akan langsung makan. Jadi kalau kamu lihat pelet ikan itu kan bentuknya cuma segini ya, segini buat itu di dalam itu sudah ada semua nutrisi yang dia butuhkan, ya. Nah, berapa persennya itu yang harus kita cari, oke? Jadi ini 29 Bu, 29,66 masih kurang. Itu tadi lebih sedikit nggak masalah, jangan kurang, ya. Kita naikin aja di tepung ikan. Ingat tepung ikan itu ikan, namanya ikan itu kan ada tulangnya, ya. Sir itu akan berpengaruh ke nilai abu atau mineral. Sedangkan mineral itu kan ada batasannya di 13. Nah, ya, ini sudah 14,85. Jadi coba kita tambah di misalnya maggot 16. Ini kita kurangin nih 14. Nah, naik kan? Proteinnya jadi 30 kan? Nah,
itu. Materi 30. Abu 14,81 ya, kalau bisa diturunkan. Nah itu yang mau kalian cari. Ini kan ibu udah kasih contoh ikan lele ya. Coba nanti kerja mandiri, cari SNI pakan ikan selain ikan lele, banyak itu. Ada ikan nila, gurame, ya, macam-macam. Kalian cari satu kelompok 2 orang kerjakan, ya. Setelah ini, ada yang mau ditanyakan boleh, ya. Sampai sini kira-kira udah mengundang dulu belum? Udah, oh harusnya seperti itu berarti. Islam nggak apa-apa nanya itu bukan berarti kalian nggak yang kosong lah boleh. Kalau ini kan yang di garis birunya itu kita bisa ngitungnya 30,00 itu. Oh iya, dengan kalau yang biru ini penjumlahan dari atas ke bawah. Sama nih. Ya. Jadi ini nilai yang sudah kita peroleh, yang biru ini sudah kita peroleh, yang kuning ini yang mau kita tuju, ya. Patokannya yang kuning, patokannya yang kuning. Yang biru itu nilai yang sudah kita susun, ya. Ini bertanya lagi. Boleh? Untuk kan itu yang serat kasarnya itu 6,776, sedangkan untuk yang SNI-nya itu 8,00. Gak masalah. Kita naiknya nanti, kalau di bawah nggak masalah ya? Kalau surat kasar itu kan maksimal 8. Jadi dia nggak boleh di atas itu. Bawah baru bagus, ya. Gak masalah. Cari dulu SNI-nya, mau jenis pakan ikan apa, kerjakan. Kalau bisa beda-beda lah ya. Jadi supaya lebih enak lah, jadi lebih banyak pengalamannya. Paham ya, udah ya? Kalau memang udah ada yang mau ditanyakan lagi, itu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ya, bisa dipahami. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Besar harapan saya agar video ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.